Telaga Ngebel merupakan danau yang terbentuk dari alam dan lokasi yang terletak kaki Gunung Wilis, lebih tepatnya di Desa Ngebel, Kecamatan Binangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Telaga Ngebel ini tak jauh dari pusat kota Ponorogo, yaitu sekitar 30 km. Letaknya yang strategis di kaki Gunung Wilis, namun di balik keindahan Telaga Ngebel Ponorogo ada sebuah cerita rakyat yang cukup mistis, bahkan masih dianggap sakral oleh sebagian masyarakat sampai sekarang. Bagaimana kisah mistis yang meliputi Telaga Ngebel? Simak terus video berikut dalam channel Teror Malam Hari. Maui kenemas tu namo siwa. Om ong ang ah puja Dewi Durga ia namo nama suwa. Dulu, sebelum terbentuknya Telaga Ngebel Ponorogo, ada sepasang suami istri yang hidup di suatu desa. Sang istri tersebut hamil dan melahirkan anak. Akan tetapi mereka terkejut karena yang lahir bukanlah bayi manusia, namun seekor ular. Melihat kehadiran sosok aneh tersebut, pasangan suami istri tersebut memilih untuk mengasingkan diri di puncak gunung hingga menghindari omongan warga. Pasangan tersebut setiap hari selalu berdoa agar anaknya kelak berubah menjadi wujud manusia. Akhirnya doa sepasang suami istri tersebut didengar oleh sang dewa. Sang dewa mampu merubah wujud ular tersebut menjadi manusia. Sang dewa mampu merubah Baroklinting jadi manusia dengan syarat ia harus bertapa dengan melingkarkan seluruh tubuhnya di gunung selama 300 tahun. Baroklinting pun patuh dan menyanggupi permintaan dewa tersebut. Namun panjang tubuh ular tersebut masih kurang sejengkal untuk bisa sempurna melingkari gunung. Akhirnya dia menjulurkan lidahnya agar bisa memenuhi kekurangan tersebut. Namun ternyata persyaratan yang diberikan oleh dewa masih kurang. Sang dewa menyuruh ayah Baroklinting untuk memotong lidah Baroklinting. Akhirnya sang ayah memotong lidah ular tersebut, dan Baroklinting pun tidak keberatan. Di akhir masa pertapanya ternyata bertepatan dengan acara pernikahan salah satu orang terpandang di desa tersebut. Warga desa ikut bahagia dengan acara tersebut dan menggelar pesta rakyat. Akhirnya warga desa pun mencari sumber daya makanan dan berburu ke hutan. Selama berburu mereka kesulitan mencari hewan buat dan akhirnya beristirahat di bawah salah satu pohon. Tak sengaja mereka menancapkan parang ke akar pohon dan tak disangka akar pohon itu malah mengeluarkan darah. Akar pohon tersebut ternyata bagian dari tubuh Baroklinting yang bertapa. Namun melihat itu semua para warga malah senang dan akhirnya membawa banyak daging untuk dimasak bersama.
Ketika Baru Kelinting selesai bertapa, dia sudah menjadi manusia dan turun ke desa untuk berbaur dengan masyarakat. Namun, ketika bertemu masyarakat desa, dia malah dikucilkan karena kesulitan berbicara akibat lidahnya yang dipotong dan tubuhnya penuh luka karena sayapan parang penduduk desa. Baru Kelinting kelaparan. Namun semua warga desa merasa jijik dan acuh, sampai ada seorang nenek-nenek yang mempersilahkan untuk makan. Baru Kelinting pun terharu dan berterima kasih karena masih ada orang baik yang mau menolongnya. Akhirnya dia berpamitan sambil berpesan kepada nenek tersebut bahwa dia harus menyiapkan sebuah perahu dan harus cepat naik ke perahu itu ketika ada rebut-rebut di desa tersebut. Akhirnya Baru Kelinting mendatangi pesta kawinan tersebut dan menantang para penduduk desa untuk mencabut lidi yang ia tancapkan di daging hasil buruan mereka. Namun tak ada warga yang mampu mencabutnya. Lalu Baru Kelinting mencabut lidi tersebut. Dari lidi tersebut keluarlah air yang membanjiri desa. Semua orang tenggelam kecuali nenek yang menolong Baru Kelinting. Baru Kelinting sendiri kembali ke wujud ular dan bertapa di dasar belakang Ngepel Ponorogo. Desa yang tenggelam itu yang menjadi Telaga Ngepel Ponorogo sampai sekarang. Di balik cerita mistisnya Telaga Ngepel merupakan tempat nongkrong pilihan para anak muda atau pasangan yang ingin berbulan madu. Telaga ini merupakan salah satu wisata Ponorogo favorit para pendatang. Dosen Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Ridho Kurniawanto, sempat meneliti mengenai keberadaan naga Baru Kelinting ini. Kata Ridho, masyarakat sekitar Telaga Ngepel meyakini naga tersebut akan keluar bertepatan dengan satu suro. Mitosnya akan keluar setiap setahun sekali di bulan pertengahan Juni, Juli, Agustus atau September bersamaan dengan suro, kata Ridho. Sebelum naga Baru Kelinting keluar dari danau, ada sejumlah pertanda yang menyertai. Pertanda itu adalah munculnya suara menggelegar, ada asap di danau, tercium bau anyir, dan ikan-ikan ditemukan mati. Kebetulan waktu saya penelitian pas ada suara itu, saya lari ke telaga sambil membawa senter dan kamera, menang Ridho. Ternyata benar ada asap putih mengepul di tengah telaga. Tak lama kemudian bau anyir amis sekali, dan ketika saya arahkan cahaya ke air, ternyata ikan mulai menggapar dan beberapa waktu kemudian mati. Destinasi wisata satu ini menjadi salah satu bagian penting dalam sejarah Ponorogo. Bagaimana tidak, Bathara Katong, seorang pendiri Kabupaten Ponorogo, terlebih dahulu mensucikan diri di sekitar Telaga Ngepel sebelum melakukan syiar Islam di Kabupaten Ponorogo. Karena hal itulah mata air yang berada di sekitar Telaga Ngepel disebut sebagai Kujur Bathara. Setiap tanggal 1 Suro, masyarakat di Ponorogo menggelar di ritual larungan tumpeng ke tengah telaga dan ditenggelamkan. Tradisi yang dinamakan dengan larung Pucang Pura ini berlangsung setiap tahun di dalam acara tersebut. Sebelumnya diisi oleh sebagai pertunjukan, salah satunya reog dan juga tarian tradisional lainnya. Ini menjadi agenda resmi Grebeg Suro. Ada suatu cerita pada zaman dahulu yang dialami oleh nelayan sekitar Telaga Ngepel sebelum dibangunnya PLTA. Di sekitaran Telaga Ngepel terdapat penampakan makhluk besar yang menyerupai belut. Bahkan kapal nelayan hampir tenggelam akibat gelombang yang dihasilkan makhluk tersebut. Namun hingga saat ini makhluk besar tersebut tidak pernah muncul kembali. Nelayan tersebut menduga jika makhluk besar tersebut mati akibat pembangunan PLTA yang menggunakan dinamit. Inilah misteri yang menyelimuti Telaga Ngepel. Nantikan video-video berikutnya dengan kisah atau cerita yang lebih menarik.
Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya untuk support channel ini.